Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, ini adalah apa namanya rapat koordinasi dan apa rapat implementasi ya. Setelah kita kemarin tahap pertama kita sudah melaksanakan kegiatan training awareness ISO 9001-2015 ya, gitu ya Bu ya. Sudah ya kemarin awarenessnya. Nah, kemudian tindak lanjut dari eh, awareness adalah apa? Ini sudah slideshow, sudah muncul lebih luas gitu ya. Sudah tampil full untuk Sudah, tampilannya. Pak. Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini kita lanjut kepada kemarin kan udah training awareness, pemahaman tentang ISO dan seterusnya semua sudah kita paparkan. Nanti kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Nah, sekarang setelah penyusunan setelah pelatihan, maka kami tim konsultan akan menyusun sebagaimana persyaratan di dalam dokumentasi ISO yaitu apa? Kita menyusun pedoman sistem manajemen mutu ya. Kemarin di klausul 7.5 yang kita gambarkan dalam bentuk apa namanya? Piramida dokumen ya, kalau masih ingat. Nah, yaitu kita menyusun namanya pedoman sistem manajemen mutu untuk Perumda Delta Tirta. Nah, penyusunan pedoman itu tujuannya adalah apa? Menunjukkan atau merincikan bahwa Perumda Delta Tirta ini sudah memiliki pengelolaan sistem manajemen mutu sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang sistematis, terstruktur ya, dan memiliki mekanisme check and balance ya, sehingga proses bisnis itu menjadi sebuah perusahaan yang bertata kelola yang baik. Itu poinnya. Nah, untuk pedoman kemarin sudah dikirim ya Bu ya, sudah sempat direview juga oleh Bapak kita mungkin dari SPI atau Ibu Dwi juga ada seterusnya termasuk kebijakan ya. Nah, Ya. apabila situ kami sudah coba mendefinisikan sesuai dengan penerapan ISO yang ada di Perumda, maka kalau sudah dinyatakan oke, maka selanjutnya nanti segera ditandatangani ya, disahkan termasuk kebijakan. Nah, kemudian di dalam eh, sistem manajemen mutu itu kan juga ada tanggal dokumen ya. Nah, silahkan tanggal dokumennya dibuat mungkin dimulai setelah kegiatan training kemarin. Training hari Kamis itu kan mungkin langsung dokumennya bisa dibuat tanggal apa namanya di hari Jumatnya langsung dibuatlah dokumen pedoman sistem manajemen mutu termasuk nanti kebijakannya. Itu ya. Itu. Jadi itu poinnya di situ dulu. Oke. Nah, ini contoh, ini bukan contoh ini. Nah, inilah saya screenshot untuk yang sistem manajemen mutu, ya, yang dipakai ini. Nah, itu kan tinggal tanggal berlakunya kan belum ada. Nomor dokumennya nanti silakan. Biasanya kami memberikan kode dokumennya itu pedoman itu P atau manual itu M, terus dikasih misalnya Delta Tirta DT 01. Nah, tapi kemarin di SOP tempat Bapak Ibu sekalian, penomorannya kan punya penomoran sendiri. Silahkan nanti tim Litbang memberikan nomor berapa. Kemudian revisinya masih nol baru dan tanggal berlakunya dibuat setelah tanggal training. Nah, silahkan ditetapkan sendiri ya. Itu tidak ada harus sekian tidak ada. Minimal 3 bulan lah dari nanti pada saat kita diaudit. Kan rencananya kita mau diaudit di bulan April katakanlah ya. Mohon eh, kita tulis di bulan Februari. Jadi masih ada waktu jadi Februari, Maret, April gitu pas ya. Tinggal disesuaikan saja tanggalnya. Oke, nih ini pedoman mutu sudah. Kemudian berikutnya kebijakan mutu. Nah ini kebijakan mutunya sudah ditetapkan, sudah dibantu kami draftkan. Kemarin juga sudah direview oleh tim. Nah nanti silahkan eh, dipastikan kembali bila sudah oke langsung ditandatangani. Nah setelah ditandatangani maka selanjutnya harus segera dikomunikasikan dalam bentuk sosialisasi meeting ya mau internal maupun internal ya meeting internal. Setelah
selesai sosialisasi baru dipasang pada area kantor. Ya, kebijakan mutu kita ya. Termasuk nanti ada visi misi juga dibolehkan ya. Karena ini baru maka ya sebaiknya apa namanya kebijakan mutu itu dibuat yang tanggal terbaru. Oke. Nih, ini yang menunjukkan bahwa bukti Perumda Delta Tirta sudah menerapkan sistem manajemen mutu. Ya, itu ya Pak ya. Oke. Nah, eh, saya mengulas kembali saja bahwa di dalam standar ISO yang kemarin sudah kita paparkan apa itu ISO sampai dengan interpretasinya klausul 4 sampai dengan klausul 10 ya. Nah, ini kalau saya bagi menjadi tiga framework atau komponennya itu menjadi tiga hal ini ya. Pertama, ketika organisasi menerapkan sistem manajemen mutu, maka ya harus ada tata kelolanya. Siapa yang bertanggung jawab? Nomor satu adalah manajemen puncak. Ini direktur utamanya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tim ISO atau manajemen representatif. Nah, ini pastikan segera SK tim ISO itu ditandatangani ya. Oke, kalau sudah ya siapkan, kalau sudah ditandatangani langsung masukkan ke dalam Google Drive. Nah, Google Drive juga sudah dibantu kemarin sama Mas Farhan, itu gunanya untuk menampung isi-isian atau implementasi yang Bapak Ibu buat gitu ya. Nanti selanjutnya kita akan cross check kembali pada saat audit internal. Tapi masukkan semua data-data di sana ya. Termasuk nanti pedomannya. Pedomannya sementara yang masih belum ditandatangani nanti kalau yang sudah upload di sana, masukin semuanya ke sana ya. Nah, jadi itu tata kelolanya. Oke. Nah, setelah ada tata kelola, keduanya apa? Menyiapkan perangkat. Nah, ini perangkatnya yang kemarin sejak awal setelah kita training, saya udah langsung dibuat grup sama Mas Farhan di situ kan saya minta ya. Pertama apa? Kemarin menetapkan konteks organisasi. Tapi itu bukan bagian dari perangkat, hanya implementasi apa yang menjadi isu-isu internal dan eksternal. Kayak kemarin pertama kali saya minta masing-masing unit divisi membuat atau mengidentifikasi isu internal dan identifikasi pihak-pihak terkait. Nah, yang sudah langsung upload. Nah, nanti kemarin sudah dibantu juga sama Mas Fran untuk disamakan untuk formatnya. Semua sudah masuk ya. Nah, kemudian saya juga ini minta penilaian risiko, identifikasi risiko. Itu bagian perangkat juga. Kemudian penetapan sasaran mutu. Kemudian penetapan atau pembuatan SOP sesuai dengan proses bisnis ya. Kemudian melakukan pengendalian dokumen atau pengendalian informasi terdokumentasi, kemudian ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Inilah bagian dari perangkat sistem manajemen mutu. Nah, kan bicara tentang ISO itu kan pasti ada pengendalian cek ya, plan do check action ya. Nah, aktivitas pengendalian itu apa? Nanti kita akan lakukan setelah apa namanya pertemuan berikutnya masih ada kegiatan lagi yaitu pelatihan audit internal, kemudian nanti ada pendampingan kegiatan audit internal. Nah, di situ ya. Kemudian ada monitoring sasaran dan pelaksanaan tinjauan manajemen puncak. Nah, inilah yang menjadi komponen. Nah, makanya ketika menerapkan ISO 91, ketiga hal ini harus ada, ya Pak. Oke. Nah, bagaimana implementasinya, gitu kan? Tapi sebelum saya masuk ke bagaimana implementasinya, ini saya gambarkan tentang bahwa di dalam ruang lingkup yang tercantum di pedoman, itu nah, karena fokus kita hanya terbatas pada tiga hal kemarin info dari Pak Direktur kan apa namanya PBJ dan produksi ya kan. Tapi bicara tentang pelayanan sistem manajemen itu tidak bisa dipisahkan hanya dua bidang itu aja karena kalau dua bidang aja nanti bagaimana eh, pelayanannya sesuai dengan prinsip PDCA untuk pelayanan apa namanya air minum ini maka nah setelah kita lihat dari tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan SOP yang dikirim, maka untuk penerapan sistem manajemen mutu ini ya dibutuhkan adalah ini dari divisi hubungan pelanggan. Ini nanti berkaitan dengan customer focus. Kemarin kan yang sudah pada bisa menjawab 7 prinsip manajemen itu kan salah satunya customer focus. Nah, customer focus ada di mana? Di hubungan pelanggan. Itu ya. Kemudian bicara tentang pelayanan atau operasionalisasi itu ada di produksi, ya kan?
Kemudian produksi tidak bisa sendiri, tapi untuk menyalurkan hasil produksinya maka divisi transmisi dan distribusi terlibat ya gitu ya. Lead bank bertanggung jawab terhadap penanggung jawab ISO ini, maka lead bank ikut. Nah gitu ya. Ya jadi keterlibatannya seperti itu ya Pak ya. Ya bukan berarti cuma tiga aja. Gitu. Kalau tiga aja nanti yang lain bagaimana, sementara persyaratan itu diambil. Jadi nanti banyak bolong-bolongnya jadi nggak lengkap. Makanya beberapa kami minta. Kemudian yang wajib juga ikut kan kemarin sesuai dengan arahan Pak Direktur adalah PBG. Nah, PBG masuk kan itu ya. Kemudian berkaitan dengan evaluasi. Nah, evaluasinya itu ya tinjauan manajemen ada di mana? Ya, itu ada di sekper tugasnya. Ya, nanti kalau misalnya sekper nggak diikutkan, loh, yang melakukan tinjauan manajemen siapa? Nah, jadinya kan nggak ada. Jadi dikurangi, sementara tinjauan manajemen itu di standar ISO itu menjadi wajib. Maka sekper diikutkan gitu ya. Kemudian ada pelaksanaan audit internal. Memang audit internal nanti akan di training semua, ditunjuk juga sebagai auditor untuk membantu kegiatan pelaksanaan audit. Tapi kegiatan audit sendiri itu tugasnya juga sudah ada di SPI. Cuma nanti ruang lingkupnya ditambahkan untuk audit terkait dengan sistem manajemen mutu. Maka SPI diikutkan juga. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi keikutsertaan ini apa namanya sebagai fungsi support, dan untuk yang fungsi apa namanya manajemen customer orientation proses itu ya di produksi dan PBG. Sorry, produksi dan hubungan pelanggan nanti disupport dengan PBG. Gitu ya. Oke, itu terkait dengan ruang lingkup, maka 7 divisi ini yang terkait. Kenapa itu harus diikutkan? Gitu ya Pak ya. Kalau misalnya kita hanya fokus di 2 divisi saja, tidak melibatkan, nanti siapa yang melaksanakan, kecuali bagian atau divisi tersebut yang dilibatkan produksi dan PBJ, tugas-tugas terkait dengan ISO-nya yang ada di Litbang di handle tim itu gitu kan, atau dibentuk tim lain. Kita malah malah jadi apa nah, membingungkan, ada tim-tim lagi kan. Nah, sebaiknya ya sudah sesuai dengan divisinya, sesuai dengan SOP, maka 7 ini dilibatkan. Gitu ya Pak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, nah ini gambaran ya Bapak Ibu sekalian untuk persyaratan SNI ISO 9001-2015. Ini kalau kita lihat sesuai dengan klausulnya, plan, do, check, action. Nah itu ya. Jadi penerapan ISO ini dimulai dari penetapan plan yang kemarin saya sudah minta. Kemudian saya juga sudah siapkan beberapa dokumen pendukung. Kemudian di tempat Bapak juga sudah ada SOP, ya. Kemudian dari SOP-SOP itu yang relevan, saya nggak menghadirkan sebuah SOP yang ada, tapi saya pilih yang saya beri warna kuning kemarin, dan yang warna kuning itu ditambahkan persyaratan ISO. Jadi semua di sana sudah ditambahkan persyaratan ISO-nya. Kemudian do-nya itu mau melaksanakan check dan action. Ya. Nah, inilah prosedur wajib yang kemarin saya sudah mintakan, ya. Bapak Ibu sekalian, sudah saya minta kemarin untuk mengidentifikasi risikonya masing-masing dibuat ya. SOP-nya juga sudah ada, silahkan dibuat sesuai dengan tugasnya masing-masing, khususnya yang 7 divisi tadi. Oke. Terkait dengan identifikasi risiko dan peluang, ada apa namanya yang ditanyakan juga Bapak Ibu sekalian. Atau nanti yang kita mulai tahapan ini, saya penjelasan dulu deh untuk prosedur wajib ya. Nah itu risiko peluang wajib itu. Kalau nggak ada ini jadi nanti tidak lulus, itu artinya tidak direkomendasikan dapat ISO karena ini persyaratan klausul 6.1 ya. Jadi wajib, makanya kemarin saya minta. Kedua, sasaran mutu atau quality objective atau KPI ya, Key Performance Index. Nah, ini kemarin juga saya sudah mintakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ini juga wajib ada di klausul 6.2. Ya, kalau tidak ada ini bisa eh, apa namanya, tidak direkomendasikan. Maka kemarin saya juga sudah mintakan tugasnya untuk dibuat ya. Kemudian audit internal ya wajib, SOP-nya sudah ada, tinggal pelaksanaannya nanti kita akan lakukan offline di Sidoarjo ya. Jadi sementara belum ada implementasinya, tapi SOP-nya sudah ada. Makanya nanti kami juga akan minta
SK tim auditornya siapa yang akan ditunjuk nanti itu dibuat setelah kita training nanti di Sidoarjo ya. Kemudian audit internal klausul 92, jadi ini wajib. Yang keempat adalah ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Pasti dalam implementasi tidak seluruhnya berjalan dengan lancar, pasti ada hambatan-hambatan. Nah, setiap hambatan itu tolong ditulis ya. Terutama hambatan yang sifatnya kritikal ya, yang berdampak terhadap kepuasan pelanggan atau customer focus. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan itu SOP-nya sudah ada, formnya juga sudah ada. Silahkan kalau memang ada catatan dimulai dari sekarang apa yang menjadi ketidaksesuaian. Oke? Nah, kemudian yang lima, konteks organisasi dan pihak berkepentingan. Ini juga wajib, makanya kemarin kami sudah minta tolong diidentifikasi apa yang menjadi isu-isu internal. Nah, isu-isu besarnya saya juga sudah masukkan di dalam pedoman mutu. Itulah isu besar secara umum, tapi lebih detailnya nanti ada di Bapak Ibu sekalian. Nah, gitu ya. Di dalam baca di pedoman mutu di dalam konteks organisasi sudah ada. Kemudian pengelolaan informasi terdokumentasi. Jadi bagaimana pengelolaan dokumen kita, SOP kita lewat satu pintu. Jadi setiap perubahan-perubahan, kemudian distribusi dokumennya supaya satu pintu, jadi tidak ada kesalahan, khususnya nanti dokumen yang tidak terupdate beredar. Nah, jadi harus dikoordinasi oleh satu pintu, itu di Litbang misalnya. Ya. Kemudian terakhir ada 7 tinjauan manajemen. Nah, karena ini semuanya ada, maka ya 7 divisi tadi yang terlibat karena ini menjadi persyaratan wajib di dalam ISO 9001. Jadi kalau tidak melaksanakan ini ya nanti jadi tidak apa namanya? Tidak direkomendasikan. Temuannya cenderung major. Kalau major berarti kan eh, sertifikat belum bisa diberikan gitu loh. Tapi kalau ini sudah dijalankan namun masih ada apa namanya? Ketidaktepatan atau ketidaksempurnaan, tidak apa-apa. Kan itu nanti bisa diperbaiki. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, sesuai dengan yang sudah kita diskusikan kemarin, tahap pertama ini yang sudah kita lakukan ya lewat pertama pelatihan awareness sudah ya. Nah, nanti tim SK tim ISO tolong segera dimasukkan khususnya yang mewakili 7 bidang itu nanti tambahkan ketuanya siapa, kemudian ada sekretarisnya atau pengendali dokumennya. Kemudian SOP kemarin sudah di apa namanya di review, sudah saya tambahkan persyaratan-persyaratan terkait dengan ISO. Terus karena kita implementasinya tidak menyeluruh, hanya terkait dengan 7 bidang dan beberapa hal yang relevan untuk penerapan saat ini, maka yang SOP yang warna kuning-kuning itu sudah eh, apa namanya kami rubah dengan menambahkan di bagian referensi A-nya itu ada peraturan, ada perundangan, ada persyaratan. Nah, persyaratan itulah masuk ISO 9001-nya ya, termasuk klausulnya. Oke. Nah, kemudian SOP sudah masuk, kemarin sudah diberikan juga daftar induk dokumen itu daftar SOP dan IK-nya, semua yang saya kuning-kuning itu sudah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian kemarin kan saya berikan tugas nih konteks organisasi ya, sudah pada masuk kan, sudah dimasukkan di Google Drive, ya gitu kan. Kemudian termasuk juga saya minta sasaran mutu, KPI-nya masing-masing sudah menyusun. Nah, terima kasih nih buat Bapak Ibu sekalian dengan semangatnya sampai malam Bapak Ibu semua mau ngisi, menyusun gitu ya. Nah, terima kasih. Kemudian setelah itu kami mintakan kembali juga untuk identifikasi risiko dan peluang. Nah, sudah dimasukkan semua juga di sana. Oke, ini tahap satu, Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk ini? Ada Pak? Ibu silahkan. Yang masih belum jelas terkait ini. Udah ya? Oke, kalau sudah sementara sudah dulu. Oke, baru kemarin kan saya minta tugas kedua adalah, ini kan Bapak Ibu udah implementasi ini. Nah, ini Google Drive-nya sudah masuk di sini ya. Ada sasaran sistem manajemen mutu ya. Sudah dibantu eh, Pak Farhan, Mas Farhan ya, itu masukin semuanya ya. Itu semuanya sudah. Nanti
dicek kembali ya kesesuaiannya kembali. Tapi mudah-mudahan sudah cukup semua. Nanti kita langsung pada saat audit internal juga kita akan diskusikan kembali. Nah, ini yang kemarin yang saya minta sebetulnya setelah Bapak Ibu membuat konteks organisasi, sudah mengidentifikasi isu internal dan identifikasi pihak terkait, berikutnya adalah mengidentifikasi isu risiko ya. Nah, berikutnya adalah ini sampel. Saya minta tolong disiapkan bukti implementasi SOP sesuai divisi masing-masing yang masuk ruang lingkup tadi. Ya, sebenarnya targetnya sampai dengan Jumat ini ya, tanggal 22 mulai disiapkan lah. Misalnya ada laporan apa namanya komplain pelanggan gitu ya, atau laporan keluhan gitu kan. Kemudian kalau kita sudah melakukan survei, kemudian eh, apa namanya laporan pembuatan apa ini formula, kemudian eh, apa namanya rencana progres harian dan seterusnya. Nah itu tolong masing-masing bidang apa yang menjadi kegiatan sesuai dengan SOP itu disiapkan formnya gitu ya. Kan nanti di audit, auditnya kan sampling daripada nanti Bapak Ibu sekalian pasti audit susah gitu ya, apa kesulitan nyari dokumen, maka dokumennya yang sudah ada itu disiapkan. Minimal masing-masing bulan itu ada contohnya. Nah, cuman pastikan kita disiapkan aja untuk kemudahan sebetulnya. Nah, sebetulnya dari sampel yang ada itu pilih yang dokumen yang lengkap. Nah, nanti selanjutnya bisa jadi acuan bahwa untuk implementasi setiap SOP yang ada itu harus sesuai dengan eh, sampel-sampel yang sudah disiapkan tadi. Nah, itu Pak. Makanya masing-masing misalnya di SPI tugasnya apa itu kan, apa kegiatan melakukan audit. Nah, mana contoh melakukan audit? Oke, Pak, audit kita ini misalnya eh, rahasia Pak, nggak boleh ada apa keluar isinya. Ya sudah, berarti siapkan apa jadwal audit. Ya, Bapak pasti punya program atau jadwal audit ke cabang misalnya. Kemudian agenda-agendanya apa yang akan disampaikan di sana. Kemudian checklistnya atau pertanyaan yang ada gitu kan. Atau Bapak melakukan audit sana itu dasarnya apa? Misalnya ada karena ada pelaporan apa dan seterusnya. Nah itu disiapkan. Jadi nanti laporannya ya nggak usah ditunjukkan, nggak usah dimasukkan di drive karena itu merupakan dokumen rahasia. Jadi hanya sampai kegiatan yang dunya gitu kan. Nah, dunya harus ada daftar hadir Bapak kehadiran mengunjungi di sana misalnya. Kemudian ada fotonya. Ya, itu jadi satu kegiatan di SPI itu sudah ada. Nah, nanti semua disiapkan itu di dalam folder. Gitu. Khusus yang rahasia nggak usah diupload. Itu nanti hanya ditunjukkan aja kepada auditor karena auditor itu menandatangani fakta integritas atau menjaga kerahasiaan data yang dilihat sehingga mudah-mudahan tidak ada apa namanya data-data yang bocor gitu. Oke, ini yang kami minta untuk disiapkan. Itu bagian dari do tadi ya. Oke, karena kita SOP-nya kan sudah semuanya tuh. Nah, silakan. Oke, sampai sini Pak, ada yang mau tanyakan? Nah, nanti kita akan cek juga ini pada saat pertemuan berikutnya. Ada yang kurang jelas untuk penyiapan dokumen ini? Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan dulu, dikomentari. Silakan. Ada? Jelas sudah ada ini apa namanya respon yang sudah masuk ya beberapa daftar hadir. Oke, ya sudah lanjut. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dulu Pak, Ibu, untuk yang ini ada yang belum jelas? Sudah jelas, Bu Dwi sebagai PIC atau Pak Sementara jelas. Novan? Jelas ya Bu? Nanti nanti waktu penyusunannya mungkin kalau ada kendala bisa share sama Pak Oke, ya. Yang lain?
Nanti bantu mengingatkan saja. Oke, nah ini kita siapkan dulu nih ya. Ini kan perlu waktu. Jadi kalau kita ke sana atau saya ke sana kan kayak apa namanya? Nungguin nanti malah ditungguin kan repot ya. Sudah, Bapak siapkan aja. Oke ya. Nanti berikutnya Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi nih ya untuk audit dan tinjauan manajemen. Ini masuk program yang tahapan yang ketiga yaitu akan ada pelatihan audit internal ya di hari pertamanya. Kemudian diharapkan setelah training audit internal ya langsung tim auditor udah terbentuk, langsung disiapkan. Makanya nanti siapa-siapa yang akan jadi tim auditor sudah disiapkan. Jadi pada saat audit internal itu begitu selesai audit internal langsung tim auditornya sudah terbentuk. Ya, kemudian audit internal mungkin trainingnya kita mulai jam 9 sampai jam 12 ya, 3 jam cukup ya. Hanya kita berikan dasar-dasar audit, kemudian eh, bagaimana melakukan audit, kita bagaimana mewawancarai audit itu kan dalam audit, kemudian bagaimana membuat laporan audit. Nah, itu nanti kita ajarkan pada kegiatan pelatihan itu ya. Selesai pelatihan jam 1 kita akan masuk kepada tim auditor yang dibentuk yaitu menyusun jadwal audit. Menyusun jadwal audit untuk dilaksanakan audit yang keesokan harinya ya, hari keduanya. Nah, kemudian setelah membuat jadwal, tim auditor yang terpilih sesuai jadwal yang akan mengaudit di 7 divisi tadi menyusun daftar pertanyaan. Nanti kita bantu bagaimana menyusun daftar pertanyaan. Nah, setelah itu besoknya baru dilaksanakan pelaksanaan audit internal. Ya, selesai pelaksanaan audit internal, nanti buat laporan temuannya dan terakhir baru kita laksanakan tinjauan manajemen untuk memberikan evaluasi kepada penerapan sistem manajemen. Nah, mungkin setelah itu baru kita ada diskusi lanjutan untuk mempersiapkan hal-hal apa yang menjadi temuan di dalam audit internal untuk dilakukan perbaikan-perbaikan ya. Nah, nanti pada saat itu bisa mungkin kita perlukan online lagi meeting atau mungkin nanti ada eh, apa namanya pertemuan lagi ya, diskusi sebelum kita laksanakan audit internal. Misalnya 1 hari sebelum audit eksternal, saya datang dulu, nanti pada saat audit internal saya akan mendampingi kegiatannya. Gitu. Ini yang akan kita lanjutkan untuk tahapan berikutnya. Tapi sebelum masuk sini, maka tahap 2 tadi saya minta untuk Bapak Ibu sekalian disiapkan ya. Nanti kekurangan-kekurangannya bisa disiapkan ketika nanti selesai audit ada temuan-temuan yang mungkin perlu diimprove baru kita lanjutkan ya. Nah, nanti tahap 4 adalah nah siapkan auditinya. Audit itu orang-orang yang diaudit dari masing-masing 7 bidang tadi ya. Jadi harus disiapkan. Jadi jangan disiapkan katakannya Pak Novan katakanlah tadi pas saat audit eksternal Pak Novan berhalangan dari kan jadi apa namanya takutnya nanti tidak maksimal. Jadi ya siapalah auditi siapa minimal 2 lah yang nanti akan bertanggung jawab eh, pada saat audit eksternal. Nah, kemudian juga setelah auditnya siap kita minta jadwal kepada badan sertifikasi. Nah, masing-masing auditi tadi menyiapkan dokumen yang sudah ada ya. Nah, kalau yang sesuai dengan bagiannya ada yang pedoman, ada yang SOP, ada yang IKA dan form-form tadi sesuai dengan tahap 2 yang saya minta untuk implementasi. Itu Bapak Ibu sekalian garis besar gambarannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini saya mau ngecek aja untuk yang belum jelas apa namanya kegiatan-kegiatannya. Makanya saya senang Bapak Ibu sekalian aktif di dalam grup gitu ya, tanya gitu kan. Izin Pak Ali. Iya, silakan Pak. Ya, untuk form-form dokumen eh, itu harus boleh nggak ditulis tangan Pak? Pengisian form Oh, dokumen. boleh Pak. Ya, Justru apa yang ada yang mengesahkan juga eh, tanda tangan gini, pengesahan. jadi gini, disesuaikan Pak. Jadi kan memang untuk implementasi ada yang berupa misalnya kayak laporan harian itu kan pasti ditulis ya.
Nah, itu nggak perlu disalin lagi ke dalam, diketik lagi nggak apa, ditulis, terus PIC yang misalnya memeriksa kadar gitu, atau pengecekan alatnya atau pompanya selesai ngecek, oke oke langsung tanda tangan. Tulis tangan gitu nggak apa-apa Pak, nggak boleh itu. Cuman kecuali beberapa Tapi ya harus dokumen ada perlu yang mengesahkan ya. ketik. Kenapa? Harus ada yang Gimana? tanda tangan ya. Iya, harus ada tanda Harus tangan. ada yang tanda tangan ya. Iya, betul, Pak. Nah, itu bukti Oke, yang ya, PIC-nya bertanggung jawab. oke, Sebaiknya begitu. Jadi jelas ini. Gitu. Kalau oke, enggak, siap. siapa ini yang membuat laporan? Siapa yang bertanggung jawab? Gitu. Ya, Oke, siap gitu Pak. ya. Jadi yang belum disiapkan. Makanya nanti perlu, kalau di dalam form-form yang kita susun, ternyata penandatangannya banyak, gitu ya. Misalnya ada 4 ya. Bapak lihat aja urgenitas dari penandatangannya itu. Mungkin kalau dalam implementasinya terlalu banyak tanda tangan ya dikurangi 2, jadi cukup pihak yang mengecek dan pihak yang memeriksa, apa yang mengapprove ya, 2 aja. Itu bukti bahwa kegiatan itu sudah disahkan gitu lah. Semua kan pasti ada tanda tangan. Saya melaksanakan apa. Itu ya Pak. Oke, yang lain Ya, silahkan. Pak Ada Ali. lagi. Ya, Ya, silakan. untuk personel yang ditunjuk sebagai tim auditor, itu Iya. apakah juga merupakan apa beberapa dari personel tim ISO atau tim auditornya itu harus orang luar dari tim ISO ya? Oke. Nah, sebaiknya Bu, untuk tim auditor itu yang masuk tim ISO, atau kalau nggak masuk tim ISO minimal yang ikut training awareness. Itu syaratnya. Misalnya Bu Ratih misalnya ya, nggak masuk tim ISO, tapi kan ikut training kemarin misalnya. Ya tidak apa-apa dipilih jadi auditor. Tidak harus apa namanya eh, dalam tim, kan timnya mungkin terbatas hanya 5 orang katakanlah, atau 7 orang tim ISO-nya karena sesuai dengan divisi tadi. Tapi yang peserta ikut training kemarin kan 20. Nah, oke, di apa namanya? Dibagilah tugasnya. Yang sudah ikut tim ISO ya sudah, nanti yang lain boleh ditunjuk sebagai auditor. Tapi paling tidak juga ada yang mewakili dari bidang itu. Tapi yang penting di luar tim ISO sudah ikut training, karena audit yang ditanyakan kan sesuai dengan klausulnya ISO. Kalau nggak ikut training awareness nanti nggak paham beliaunya. Itu berarti. Ya, siapa? Ya. Ini banyak kami sudah menunjuk yang untuk tim auditor ada 9 orang, Oke. yang juga merupakan tim ISO. Oke, ya sudah, Pak. Lebih bagus lagi Ya, berarti. Tinggal nanti di ya, challenge saja, makasih Pak. di Ya, rotasi ya. Ketika mengaudit nggak boleh mengaudit di tempat divisinya, yang sama. ya Oh di ya, tempatnya. Oke, ya. Izin Pak bertanya. silakan Bu. Ya. Terkait tim auditor itu kan harus ada SPP-nya. Kalau tim Ya, audit, apa perlu di SPP-kan juga Pak? karena ini ISO ya Bu ya, dan itu di luar tugasnya. Kalau SPI kan memang jadi tugasnya, jadi nggak ada SK-nya. Beliau memang sudah ditempatkan. Nah ini kan ISO ini kan semacam tim tim baru ad hoc ya gitu ya, dibentuk. Nah sebaiknya ada tanda tangan Bu, ada SK-nya. SK internal aja sifatnya sih gitu. Oh, untuk saat ini ditunjuk sebagai tim auditor untuk mengaudit ISO. Kalau enggak nanti, loh ini Bapak siapa kok mau audit saya? Mana SK-nya? Kan gitu. Tiba-tiba nanya-nanya gitu loh Bu. Ya, sebaiknya. Nggak, maksudnya tim auditingnya Pak, yang Oh, kalau perwakilan audit dari tidak? Auditi tidak? auditing nggak usah. Oh enggak, auditi tidak. Karena auditi kan udah melekat tugasnya kan. Auditor kan langsung, saya sebagai auditor itu kan, ahli auditor, ya saya datang. Karena sudah ditunjuk sebagai auditor, saya datang ke mana gitu ya. Kayak saya datang ke Litbang, saya datang ke Sekper, ya nggak apa-apa. Itu sesuai dengan, Ya, karena saya sudah tunjuk. Kalau auditi tidak, siapapun. Auditi tidak perlu dibuatkan. Yang penting pada saat di audit, ya auditinya ada. Karena audit itu mewakili departemen atau divisinya. Jadi kalau auditor itu melekat kepada orangnya, kalau auditi itu melekat pada departemennya. Jadi makanya pada saat nanti melakukan audit, diingat, dipastikan bahwa kita bukan mengaudit orang. Yang kita audit adalah divisinya. Jadi hindarkan atau jauhkan ada balas dendam atau mencari kesalahan. Nah, ini, jadi tujuan audit adalah ini,
melakukan improvement atau peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan atau operasionalisasi proses bisnis perusahaan. Jadi dengan niat itu maka auditi itu mewakili departemen sehingga ketika ada temuan, temuannya itu bukan mewakili perseorangan tapi merupakan temuan yang harus dilakukan improvement oleh divisi tersebut. Gitu ya, Bu? Siap. Oke. Nah, terkait yang tahap 2 ini implementasi ada masalah, ini kan sambil dikerjakan silakan Bapak Ibu sekalian. Untuk disiapkan satu-satu. Kemudian foldernya nanti masing-masing kan juga punya gitu kan. Sekper kegiatannya. Sekper itu apa? Misalnya eh, pengelolaan rapat direksi misalnya. Nah, itu satu gitu kan. Dua nanti siapnya selain itu apa yang relevan lagi menjaga harmonis itu menjaga apa namanya hubungan dengan pihak-pihak terkait. Kan di dalam identifikasi isu internal tadi kan ada kita sudah mengidentifikasi pihak-pihak terkait. Nah, siapa yang menjadi pihak terkait. Nah, Sekper punya tugas untuk menjaga relationship tersebut. Bagaimana? Apa yang telah dilakukan Sekper dengan ide apa namanya berhubungan baik dengan pihak-pihak yang ada. Ya sudah, misalnya ada kerjasama atau kunjungan ke apa namanya daerah, kunjungan ke Pemda Sidoarjo dan seterusnya. Itu kan juga bagian dari program-program. Masukkan aja, terutama dalam hal peningkatan pelayanan. Nah, itu. Nah, Sekper punya tugas tinjauan manajemen. Oh, belum. Ya sudah, nanti aja kita buat setelah pelaksanaan kegiatan tinjauan manajemen, baru nanti dilaporkan di sana, kita buatkan kegiatannya, baru diupload di dalam G Drive tadi. Nah, lakukan itu. Kalau ini si drive-nya sudah selesai, baru nanti bertahap secara implementasi tahunan, lakukanlah seperti itu. Nah, itu disebut dengan sistem manajemen. Nah, nanti sistem manajemen bisa nanti di apa ya dimodifikasi, dikoreksikan dengan ERP kalau kita nanti menyusun program enterprise risk planning itu kan, jadi akhirnya terintegrasi. Jadi apa yang kita susun itu sudah merupakan bagian dari sistem manajemen mutu, ya. Sudah tidak ada lagi pembagian non ISO dan ISO. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Ada yang bertanyakan lagi untuk implementasi yang lain? Izin Bapak. Untuk ini juga apa? Terkait SOP yang baru, ada beberapa SOP yang baru yang dibikinkan Pak Aldi kemarin ya. Salah satunya itu ada MR dan ketidaksesuaian Pak. Ya. Ketika SOP itu belum pernah ada tindak lanjut, seperti apa Pak? Kita pengisian. Misalnya ada ketidaksesuaian ditulis ya Bu ya. Nah, sebaiknya sih mulai di ini, mulai apa ya? Ya harus dibuat ini ya tindak lanjut kalau sampai ada ketidaksesuaian, ada komplain atau apapun ya, feedback atau apapun kalau tidak ditindaklanjuti kan namanya itu masih terbuka ya. Jadi ya sebaiknya sudah ada tindak lanjut apapun itu, tindak lanjut sudah misalnya sudah melaporkan ke direktur, sudah berkoordinasi, kemudian sudah melakukan langkah-langkah dengan ini. Nah, cuman apa ya penyelesaiannya masih butuh waktu nggak apa-apa. Yang penting tindak lanjutnya itu harus ada. Harus ditulis dulu tindak lanjutnya. Oh tapi belum selesai nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu nggak ada tindak lanjut. Kan boleh tindak, oh nanti saya akan tindak lanjuti. Saya harus ini. Saya harus memperbaiki pompanya misalnya. Oh saya membeli formula dulu. Tapi belum selesai. Nggak apa-apa. Nah, berarti kan belum diselesaikan. Tapi harus ada tindak lanjutnya. Gitu ya. Kecuali ya pada saat audit tiba-tiba ada surat masuk, auditor tahu suratnya apa ya, jadi ya nggak apa-apa baru masuk. Tapi untuk yang lampau gitu ya, itu sudah ada, itu ya Bu. Sebaiknya dibuat. Ini membiasakan untuk menindaklanjuti setiap tidak sesuai yang ada. Oke ya. Tuh. Kemudian untuk yang PBJ kayaknya belum kedengaran. Suaranya kan juga itu perlu itu daftar vendornya, kemudian proses pengadaannya seperti apa itu sudah perlu disiapkan itu kan. Kemudian kemarin
di situ belum ada evaluasi vendor kan, saya sudah buatkan tambahkan SOP evaluasi vendor ya. Ada contohnya juga itu, mohon disiapkan. Ya, Ya, kan kita halo belum Pak. beli Pak misalnya, atau Bu. Ya, udah ya kemarin yang pernah melakukan pembelian mana? Pastikan setiap bulan ada ya. Coba di proses pengadaannya, kemudian nanti pastikan setiap selesai pengadaan dilakukan evaluasi. Jangan Iya, lupa juga gitu ya. halo Pak Ali, mohon izin Ya, Pak. silakan. Iya, saya Nika dari pengadaan Pak. Yang Ya. terkait evaluasi vendor tadi, Hmm. itu kan memang selama ini belum pernah kita lakukan. Nah, Oke. itu untuk bukti implementasinya seperti apa Pak? Ya. Karena belum pernah, kemarin kan SOP-nya sudah saya berikan ya, kalau nggak salah. Oke. Kemudian ada formnya ya, contoh form untuk mengisinya. Kan ada dari Ya, sisi biaya, dari sisi pembayaran gitu ya. Tinggal Ibu contreng-contreng aja. Kemudian misalnya kemarin baru beli pengadaan apa namanya kaporit atau apa gitu ya misalnya. Nah, udah kemarin gimana dari sisi harganya misalnya. Oke, bagus harganya berarti satu kan gitu kan. Nah, terus dua dari sisi pelayanannya, oh pengirimannya cepat berarti bagus tiga gitu. Saya lupa satu dua tiga gitu saya buat satu dua tiga jadi jelek kurang bagus. Oh bagus berarti tiga semua. Dari pembayarannya, oke. Dari pelaporannya, oke. Ya, udah dari catatan itu berarti vendor tadi vendor A misalnya ABC, oke bagus. Berarti selanjutnya kalau beli barang tersebut kita akan menghubungi pihak apa namanya vendor tersebut. Itu Bu. Ada checklistnya ya. Sudah iya dikirimkan Pak. juga di sana. Nah, Iya, tinggal kemarin diikuti aja. sudah sempat saya lihat Pak. Berarti Iya, itu per pengadaan dibuatkan checklist iya. vendornya gitu Pak. Iya, betul Bu. Per setiap pengadaan. Tapi pengadaannya yang sifatnya kritikal ya Bu ya. Yang berkaitan dengan proses tadi. Ya, tapi kalau cuma misalnya penggunaan ATK kan nggak terlalu kritikal ya, berarti tidak. Tapi Oke. yang itu yang customer orientation process itulah nanti difokuskan di sana ya. Ya nanti Iya. dipilih aja. Kalau misalnya banyak Pak, pengadaan ini hampir setiap hari, setiap bulan ratusan. Nah nggak mungkin kita lakukan ratusan itu ya. Nah nanti eh, Ibu bisa pilih mana yang apa namanya vendor-vendor yang kritikal ya. Itu poinnya. Dan siapa pembelian apa? Pompa, oh ya harus harus apa namanya apa namanya piping, oh harus yang vendor yang bagus. Nah itu baru dievaluasi. Tapi kalau lainnya yang nggak terlalu penting gitu ya, menurut kita Iya. ya itu berarti nggak perlu dilakukan evaluasi. Itu kita pilih Bu. Baik, baik, Pak. Ya, Iya, terus Pak untuk yang kemarin kan sudah saya upload juga untuk yang iya, implementasi terkait dengan SOP pembelian langsung, tender iya. umum, dan Mm-mm. lain-lain. Nah, kalau untuk data-data di pengadaan itu kan semuanya bersifat rahasia. Oke, Jadi kemarin itu saya unggah hanya rekapnya saja, oke. Boleh seperti Bu, nggak itu. apa-apa. Nggak apa-apa itu yang rahasia, nggak usah diupload gitu ya. Hanya kegiatan intinya saja, yang penting ada kegiatan ini, ada ini. Nah nanti ditambahkan yang evaluasi. Jadi kalau bisa nanti foldernya itu dibuatnya per item contoh pengadaannya. Jadi biar nggak campur. Misalnya ini Oh iya pengadaan Pak. apa, pengadaan apa, pengadaan apa, mulai dari proses eh, tender, lelangnya misalnya atau tendernya sampai dengan evaluasinya. Jadi semua masuk di sana. Jadi mudah nanti telusurnya. Gitu ya Bu. Ya, baik Pak. Jangan di-upload semua bareng, semua macam-macam. Nah itu kan nanti nyarinya susah. Tapi satu ini Iya. pengadaan ini yang kritikal masuk. Oh Nah, iya, itu proses dari kemarin. awal sampai dengan proses akhir evaluasi. Cuman nanti kalau ada yang rahasia ya udah di keep aja, nggak usah dimasukkan. Nanti pada saat audit aja kita boleh ditunjukkan kepada auditor, gitu ya. Iya, siap Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Sampai itu semua. Nah, nanti baru nanti ini kalau ini kan masih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah kami nanti akan mensupport ya. Udah yang empat baru dengan pendampingan kami akan
eh, apa namanya mendampingi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa lulus dan nanti implementasinya ya seperti yang kita susun ini, tidak beda jauh untuk tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu. Dan seterusnya. Sebentar. Oke, untuk materi nanti saya share ke grup saja ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau di sini takutnya nggak ada yang nggak bisa lihat, jadi semuanya nanti bisa lihat. Untuk materi kan kami share setelah ini. Jadi intinya itulah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan ISO ya. ISO itu hanya melengkapi, memastikan bahwa sistem manajemen ini kita jalankan sesuai dengan prinsip PDCA. Ini kan sesuai dengan PDCA. Nah, kita siapin apa yang sudah. Nah, entitas kayak Perumda kan sudah terbentuk ini. Ya pasti sudah punya SOP. SOP-nya dibentuk ada SOP apa? SOP sesuai dengan unit kerjanya masing-masing apa yang menjadi aktivitasnya. Ketika kita membangun sistem manajemen, nah untuk memastikan ini bisa berjalan harus ada plan-nya gitu kan. Punya rencananya, punya targetnya gitu ya. Ada yang mengarahkan, ada yang mengatur gitu ya. Makanya perlu plan itu, gitu kan. Kemudian do, begitu dijalankan khawatirnya kalau tidak menerapkan sistem manajemen, do hanya tinggal dijalankan aja, tidak ada dampaknya apa-apa. Maka di dalam sistem manajemen harus lakukan cek. Makanya evaluasinya cek nih. Nah, nanti kemarin kami sudah sampaikan bahwa cek tadi itu di mana? Kan Ibu sudah membuat sasaran mutu sesuai dengan SOP-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti dimonitor ini. Nah, jadi setelah ditetapkan sasaran mutu nanti pas saat audit kita juga lihat sejauh mana nih monitoringnya dari setiap implementasinya do. Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita lakukan audit internal, audit secara bersama-sama. Baru terakhir adalah tinjauan manajemen. Nah, dari kegiatan plan to check action ini pasti tidak semua berjalan mulus. Kadang-kadang juga ada ketidaksesuaiannya. Ya, ketidaksesuaiannya di mana? Di klausul 10 ini ditingkatkan untuk dicatatkan semua ketidaksesuaiannya. Dari ketidaksesuaian dicatat, kemudian dilakukan tindakan perbaikan. Kalau kita tidak pernah mencatat ketidaksesuaian, ya, atau hal yang tidak sesuai yang dihadapi, maka kita tidak bisa melakukan improve. Apa yang diimprove? Karena ada catatannya. Oh, ingat kok Pak, ya daya ingat manusia terbatas. Itu enggak semuanya pekerjaan kan numpuk-numpuk. Nah, ingat semua, maka harus dicatatkan. Nah, dari catatkan tadi, maka kita bisa melakukan improvement, gitu kan. Kalau 7 prinsip manajemen sistem kemarin ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian kan sudah bisa menjawab kemarin, kemudian ada hadiah-hadiahnya juga kan. Nah, di situ kan kita sampaikan bahwa eh, dengan mencatat ketidaksesuaian kita bisa melakukan improvement gitu kan. Nah, itu klausulnya ada di mana? Sorry, di dalam 7 prinsip manajemen kemarin kan ada prinsip yang keempat yaitu proses approach. Dari proses approach itu kan berarti pendekatannya pada proses itu berarti didokumentasikan dalam bentuk SOP. SOP itu dilakukan apa namanya implementasi melalui apa evidence based. Nah, evidence based decision making. Jadi begitu kita bisa membuat event dividen, maka kita bisa mengambil keputusan dan dari hasil keputusan bisa melakukan prinsip yang kelima yaitu improvement. Gitu ya, untuk mengulang kemarin materi-materi. Nah, diharapkan Bapak Ibu sekalian, tim ISO yang hadir hari ini, kemudian nanti juga jadi tim auditor, menghafal, tahu standar ini. Nah, inilah kita buatkan pertanyaan pada kegiatan audit internal nanti. Ya, itu. Jadi bagaimana korelasinya? Ini saya mau apa namanya refresh kembali. Itu ya. Oke, itu Bapak Ibu sekalian, saya rasa yang menjadi apa namanya pertemuan hari ini saya mengulang saja, merefresh kembali supaya Bapak Ibu sekalian bisa apa namanya menyiapkan kembali dokumen-dokumennya. Waktu untuk ke auditor kegiatan pelaksana audit nanti kita diskusikan kembali ya. Silakan Bapak mengisi sesuai dengan kebutuhannya. Itu Bapak Ibu sekalian ada ditanyakan dulu Pak, Ibu. Lanjut sudah cukup ini saya yang akan saya ingatkan ini aja sih. Silakan Pak.
Ini rekaman juga saya record ini, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada yang mau apa namanya mengulang kembali, nanti saya akan kirimkan juga ya bersama dengan materi trainingnya itu. Hmm. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum ditutup ini ya gitu ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, kami persilahkan. Waktu masih masih 1 jam lagi. Memang saya buat waktu jam 10 sampai jam 11 supaya Bapak Ibu sekalian bisa ada waktu untuk apa namanya menyiapkan atau ada mungkin perlu ditanya-tanyakan silakan. Ada Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai bukti recordnya saya juga coba apa namanya nanti di grup saya akan masukkan juga ini ya. Saya masukkan dulu biar ada apa namanya. Oh, tim auditornya sudah siap karena kebetulan yang ditunjuk adalah yang ini yang sudah ikut training awareness. Jadi sudah cukup bagus ya, progres yang cukup. Terima kasih ya. Tinggal nanti kita bekali untuk training audit internal sesuai dengan ISO 19011 ya. Ya, karena di situ nanti kita belajar 7 klausul, yaitu klausul 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7 bicara tentang apa itu prinsip audit ya, kemudian apa jenis audit gitu ya di dalam prinsip itu. Kemudian setelah itu kita akan bicara bagaimana menyusun program audit. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita melaksanakan audit, dan yang keempat bagaimana kita melakukan evaluasi auditor. Nah, untuk yang klausul 7 evaluasi auditor itu bisa dilakukan, bisa tidak sesuai dengan kebutuhan. Tapi karena evaluasi auditor itu bukan sesuatu yang mandatori, karena bisnis kita adalah bisnis air, bukan bisnis atau badan sertifikasi, maka evaluasi auditor itu bisa tidak diterapkan. Namanya ini kan panduan. Namanya panduan, boleh ada yang tidak diterapkan gitu ya. Jadi artinya dipilih diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Ya nanti itu diskusinya panjang lebar kita di pertemuan berikutnya. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu Pak, Bapak, Ibu? Ini saya rasa udah tersampaikan semua ini apa namanya apa intinya poinnya sih. Bapak Ibu kalau memang mau apa namanya direncanakan kita buka meeting lagi, memang kalau ada yang ditanyakan, kemudian ada yang lebih dalam nanti pertanyaan tentang uh, form-form atau apa, kita buka lagi online mungkin di tanggal 1 sampai dengan eh, 5 itu ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu kan tanggal 8 kan baru akan libur cuti bersama, jadi 1 sampai 5 itu mungkin sudah mulai agak apa namanya eh, lebih santai gitu ya pekerjaannya, mungkin ya kita bisa buka online lagi lah untuk kita ngobrol-ngobrol. Kalau memang diperlukan silakan nanti eh, di chat aja di grup, nanti baru disampaikan, saya akan siapkan waktunya. Ya, Pak Ali, mohon izin Pak. Ya, silakan Bu. Iya, saya dari pengadaan Pak. Ya, Tadi kan semisal untuk yang implementasi untuk tender umum itu kan saya ambil katakanlah untuk tender pipa gitu ya Pak. ya, Nah dari itu Pak. kan kalau di kami itu Pak, jadi berkasnya mulai dari awal dari adanya bukti permintaan Ya. sampai dengan literasi itu kita bundle jadi satu Pak. Oke. Ya, jadi tidak bisa terpisah-pisah seperti itu. Oke. Ya, jadi apakah tidak apa-apa Pak? Maksudnya untuk setiap pengadaan itu kita jadi satu bundel pengadaan, gitu. Oke. Pengadaan pipa, pengadaan meter, Iya. seperti itu. Jadi tidak terpisah antara evaluasi sendiri, Oke. negosiasi sendiri. Ya udah, berarti gini Bu, kalau gitu yang satu bundle itu kan sudah ini proses pengadaan IPA itu kan satu bundle nih. Nah, Iya. nah kan biar nggak kelupaan nih, kita tulis di dalam G Drive-nya di bagian pengadaan itu ada proses tender IPA. Nah, dokumen yang tender satu bundle itu kan nggak mungkin
apa nih, scan semua di mana. Udah nggak usah. Nah, di situ apa yang belum ada? Oh, yang belum ada ini misalnya yang masih bisa luar tadi evaluasi. Nah, evaluasi kegiatan itu setelah dilaksanakan mana? Ya Ibu buat evaluasinya biar nggak hilang, Bu. Dokumennya masukin sini di Google Drive. Tapi kan kita sudah punya folder proses pengadaan IPA itu kan. Nah, evaluasinya masukin sini karena evaluasi kan nggak ada di bagian dokumen tender tadi kan, karena kan terpisah ya, gitu Bu. Ibu Evaluasi tinggal masukin. Nah, gitu loh. evaluasi penawarannya, Pak. Iya, Apa iya, hasil evaluasi? evaluasi ini, evaluasi vendor selesai pengadaan, Oh yang ya itu evaluasinya, ya. bukan yang evaluasi ini Bu, tender yang menang siapa, bukan. Itu kan juga ada di dokumen tender. Yang terakhir yang menjadi persyaratan ISO kan ada itu, SOP evaluasi Oh, supplier. evaluasi vendornya Jadi, ya, Pak. iya, evaluasi vendornya. Itu kan di mana? Kan daripada hilang nanti dokumennya nggak tersimpan di mana, gitu kan? Ya sudah Iya. masukkan di drive itu kan. Jadi itu ada arsipnya tertinggal di sana, gitu Bu. Ya. Ntar ada tender apalagi, hasil evaluasinya gimana kan? Pasti kita lakukan PDCA, proses itu mungkin ada apa hal yang penting juga di situ kan boleh. Nanti dikasih keterangan aja penjelasannya. Kan ada habis ada nilai kan di bawah kan ada catatan. Nah, catatan itulah yang menjadi concern itu nanti untuk diimprove misalnya. Oh, selama proses IPA ini ternyata vendornya udah dibuka 2 kali, yang ikut cuma 2 gitu kan. Ya nggak apa-apa kan, nggak bisa dipaksain harus 3 misalnya. Ya udah itu di bagian catatan di situ. Nanti apa? Jadi hal yang selama evaluasi proses kegiatan tender tadi yang belum terdokumentasi di persyaratan tender bisa dituliskan di evaluasi situ untuk improve nanti ke depan. Ya, Ya, baik, oke. Pak. Itu ya tetap mau bisa ini, tapi kita siapkan tendernya sudah ada di situ, bikin folder. Jadi lebih mudah nanti uh, monitoringnya. Itu ya. Ya, baik. Oke, yang lain lagi? Nah, masih ini kita masih sampai buka sampai jam 12 Bu. Kita masih bisa diskusi sampai dengan jam 12. Ada chat lagi. Oh, oke, silakan nanti yang absen. Ya, ya silakan diisi lagi. Ayo, ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, izin Pak Ali. Oke, Pak. Eh, Silakan. Mohon untuk izin Pak Ali, Ya sudah, silakan lanjut Pak. Bapak. mohon izin ya, Pak Ali. Ini dari Hublang. Oke. Ya, Iya, ini menanyakan yang masalah tim audit tadi itu kan membuat pertanyaan ya Pak ya, ya, betul. beberapa divisi. Ini membuat pertanyaan ini ada maksimal berapa pertanyaan atau gimana Nah, Pak? Ada maksimalnya atau minimalnya gitu? Nggak ada maksimal, Bu. Nggak ada maksimalnya. Oh Berapapun iya, aja nanti. Tapi minimal ya nanti sudah, artinya per kegiatan PDCA-nya itu bisa ditanyakan lah, paling tidak begitu. dari Dari standar ISO-nya. membuat pertanyaan tadi Pak, maaf, Ya, dari membuat pertanyaan tadi itu yang ditanyakan itu apa yang ngapunten, ya, mohon maaf, yang SOP yang ada, ditandai kuning-kuning itu tadi nanti yang dibuat satu pertanyaan kah atau ya. Yang, SOP yang tidak ditandai boleh oh gitu. ditanyakan atau gimana? Ya, Bu, yang di kuning. Yang di prioritas kita Oh yang di kuning dulu ya. Untuk iya, ini. baik siap Ya, Pak. Siap. iya. Terima Oke, baik. kasih. Terima Baik. kasih. Nanti kita bantu pada saat di sana. Jadi membuat daftar pertanyaan untuk spot aja pada saat pelaksanaan atau training audit nanti kita langsung buat di sana. Ya, Siap Pak. jadi Siap, terima kita kasih. diskusikan sama-sama ya. Iya Baik. Pak, terima kasih Pak Ali. Ya, sama-sama. Ya, tadi Pak siapa tadi tutup ini? Silakan Pak. ya, Pak. Pak Eh, Nufan. untuk terkait dokumen SOP tadi, Ya, ada salah satu yang melalui sistem, Pak. Itu enggak oke. ada tanda tangannya. Gimana itu, Pak? Oh, Pembuktian. kalau udah sistem nggak apa-apa Pak. Nggak usah berarti.
berarti ya nggak perlu tanda Nggak tangan, usah, nggak usah ya. Boleh. nggak usah Jadi diarsipkan tanda tangan itu ya. ya nggak perlu. Kalau sudah sistem kan berarti otomatis yang memasukkan datanya semuanya kan sudah orang yang punya login atau punya akun atau orang yang apa namanya yang diizinkan kan. Jadi artinya udah tidak masalah, tidak apa-apa, Pak. Jadi Oke, tidak siap. harus tanda tangan, tinggal input kan, misalnya cek apa langsung input terus keluar di dalam sistemnya. Nah, sistemnya itu kan sudah terverifikasi, jadi tidak harus ada tanda tangan. Oke, Ya, siap Wali. bisa. Masih. Cukup. Ya. Nanti kalau misalnya bukti implementasinya Bapak ngecek-ngecek susah ya dibikin folder ini loh bukti masuknya kemudian tinggal di screenshot karena aplikasinya kan eh, apa namanya terpisah ya, tinggal screenshot. Nanti bila diperlukan mau ditunjukkan kepada auditor ditayangkan screenshot apa namanya aplikasinya juga boleh. Itu Pak. Oke, siap. Ya. Oke, yang lain. Hmm. Oke, nanti untuk yang risk register itu juga mohon nanti diidentifikasi sebentar saya lihat salah satu apa namanya identifikasi risiko manajemen risiko ya. Ini saya buka contoh misalnya di Litbang ini. Nah, ini ya, sebentar saya tunjukkan. Ini identifikasi risiko. Terima kasih sudah dibuat ini ya. Nah, ini kan konteksnya ini bicara udah kelihatan ya. Ini kan bicara tentang apa namanya konteksnya itu saya bahasa mungkin saya agak gede dikit biar cukup ya kelihatan kali ya. Sebentar saya bentar digede dulu nih identifikasi risiko. Saya lagi. Nah ini ya kemarin ada yang tanya kan konteks ya inilah sebelah kiri ini konteks atau activity ya jadi lead bank. Nah, kemudian apa? Nah, misalnya risikonya adalah belum adanya data tentang opini kondisi perusahaan. Nah, tuh ya. Ini mungkin nanti uh, apa lebih di Bank termasuk ada pegawainya juga ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi artinya opini kondisi perusahaan bagi pegawai. Nah, dampaknya menurut kita kecil. Nah, dan kan dari hitungannya diidentifikasi di sini. Nah, misalnya kecil, ya, kemudian setelah itu kemungkinannya apa sedang, risikonya dilihat dari tabel itu. Nah, ini ya. Kalau satu dengan dua berarti kan low, itu udah oke, baru nanti kondisi saat ini apa yang harus dilakukan, baru rencana selanjutnya akan melakukan survei kepuasan. Nah ini kan akan kita melakukan survei pegawai. Nah ini kan tidak wajib di dalam mandatori, mungkin bisa dilakukan next untuk implementasi berikutnya. Tapi untuk yang eh, kepuasan pelanggan itu wajib dilakukan. Oke ya, ini baik bagus. Nah, nanti poin-poin di sini sebaiknya tolong dikaji ulang lagi untuk apa namanya kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik. Nah, ini kayak kayak nomor 6 ini wajib kan menjadi peraturan atau persyaratan ISO, maka nomor 6 ini perlu diidentifikasi atau perlu dilakukan kegiatannya. Gitu ya. Nanti itu kita lebih dalam nanti akan diskusi tentang uh, poin ini. Uh, Bu Dwi ya, ini membuat dari Litbang ini ya. Siap, Bapak. Nah, ini kalau boleh tahu jelas sedikit aja tentang uh, opini kondisi perusahaan ini maksudnya mungkin bisa lebih
spesifik gimana? Belum adanya data opini kondisi perusahaan. Apa atau tentang ini maksudnya? Tentang apa? Perusahaan itu gini-gini kondisinya atau bagaimana? Ini ini terkait kepuasan pelanggan, Bapak. Oh, pegawai maksudnya Ya, kepuasan pegawai kan? ini pelanggan, Bapak. Oh, Ya. oh gitu ya. Ini pelanggan ini ya, Eh, bukan Survei pegawai ya. Tuh kepuasan lebih kepada kalau pegawai nanti ke SDM ya, Bapak. oh gitu tentang. Oh berarti Kalau Litbang itu fokus ke kinerja, Bapak. oh gitu. Jadi mungkin lebih spesifik ya. Belum adanya data data terkait dengan eh, opini ya. Ini opini ini mungkin ya apa namanya pendapat atau eh, kondisi perusahaan eh, oleh ini oleh siapa namanya oleh pelanggan gitu ya. Nah, itu mungkin lebih eh, apa poinnya opini kondisi ini mungkin perlu ditambahin kepuasan kayak gini. Mengajukan usulan pembuatan data tentang kepuasan ini tulisannya kepuasan pegawai ini soalnya. Oh, gitu. Iya kan? Nah, itu Oh mungkin iya, bisa di pegawai. ya, Ya, iya kan ya. betul. Nanti cek kembali aja seperti ini ya. Nanti ya. Nih. Saya Kalau terus kepuasan pelanggan itu seperti survei, Bapak. ya. Misalnya pelanggan ke pelayanan juga nanti. Oh ya, Kalau mungkin ya, datang, belum adanya informasi eh, eh, terkait dengan kondisi perusahaan oleh pegawai gitu ya. Kan kita nggak tahu nih hmm. kondisi mungkin kita dari film kondisinya baik-baik aja. Nah itu kan jadi risiko karena kita merasa kondisinya baik-baik ya, tenang aja gitu kan. Nah untuk itu apa? Bagaimana ya kita melakukan usulan untuk melakukan coba kita buatkan survei kepuasan pelanggan. Nah gitu ya Bu ya. Nah nanti dicek ini ya. Ini kan pegawai soalnya kan. Terus ya poin-poin ini nanti tolong nih. Karena kan buru-buru ya. Sambil jalan nanti bisa dicek kembali satu-satu ya. Nah, Ya, oke ya. Itu Pak bagus ini sudah saya ini senang kalau udah oke tanda tangan ya Bu ya di sini ya. Berarti. Nah, ini diperiksa yang membuat adalah Ibu ya. Kemudian koordinatornya siapa misalnya. Oh, ini di MR. Nanti Pak Bagus atau siapa di situ ya. Oke, itu ya cuman contoh ini saya sudah lihat beberapa sudah bagus tinggal nanti lebih didetailkan kembali gitu kan. Kemarin kan terburu-buru. Kemudian tanggalnya ya jangan lupa ya. Ini belum dibuat tanggalnya ya. Tanggal ya diisi aja langsung ya. Revisi nol gitu kan baru tanggal. Nanti ini setiap tahun diupdate terus gitu ya. Kalau udah oke di PDF kan, PDF kan, PDF kan. Jadi nanti kita punya ini tanggal sekian tahun ini. Nanti tahun depan kita buat lagi tahun depan. Jadi nanti isinya semakin terupdate gitu ya Bu ya. Oke. itu tanggalnya acuannya setelah kegiatan pelatihan kemarin, Bapak. Iya, betul. Semua acuannya setelah kegiatan kemarin. Setelah Bapak mengidentifikasi konteks ya. Konteks kan juga ada tanggalnya. Bapak tetapkan misalnya tanggal berapa. 5 Maret. Selesai ditetapkan konteks, baru tanggal 10 Maretnya dibuat risiko. Nah, gitulah, Bu. Ya, bertahap gitu ya. Oke, paham ya, Bapak Ibu semua. Gitu ya, nanti dicek seperti ini. Langsung tulis tanggalnya. Jadi, tidak usah, apa namanya, apa, takut-takut langsung tanda tangan kosong di situ. Ya, tanda tangan e-sign boleh, boleh, Bu. Tidak apa-apa. Ya, jadi apa namanya penanda tangannya boleh e-sign, tidak harus apa namanya tanda tangan basah. Kalau kayak gini juga nggak perlu di print gitu ya, semua nanti tayangkan gitu ya. Oke, itu ya poinnya. Ada lagi Pak, Ibu? Ada? Cukup? Cukup kalau Terkait sudah? tanggal, Bapak. Apa? Maaf, Bapak. Oke, Tanggal silakan. untuk semua divisi dan semua Ah, dokumen apa disamakan, Bapak? eh, itu ya, oh, boleh, nggak apa-apa. Kalau mau sepakat yuk dibuat tanggal 5 Maret misalnya, boleh Bu, nggak apa-apa. Kalau Oh, berbeda-beda boleh, ya boleh, nggak apa-apa. Sesuai selesainya aja gitu misalnya. Nah, nggak apa-apa juga. Kan kelihatan ini kan dinamikanya, ya. Tapi kalau semua sama, wah kelihatan kalau ini ya disiapkan gitu kan. Tapi kalau itu kan sesuai dengan, oh yang selesai dulu ditanggalin kan bebas aja.
nanggalinya. Ya, yang penting jangan nanti pas setelah audit internal, nah itu ya, nah, jangan ya gitu kan. Yang lainnya sudah buat, dia belum buat gitu. Itu ya Bu. Bebas saja sih tanggal tidak harus ini. Yang penting setelah kegiatan audit, kegiatan pelaksanaan awareness kemarin. Itu kira-kira. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau diupdate lagi, ditanyakan lagi. Kalau tidak ada apa, kita ini dulu lah ya. Kita apa namanya sampai di sini dulu gitu Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa. Nanti kalau mau ada kan ini mekanisme kita baru. Nanti kalau mau apa lagi kita tuliskan aja. Nanti kita bisa diskusikan, bisa lewat kita buka online kembali ya gitu ya. Atau mungkin lewat di grup gitu ya. Bisa. Nanti Mas Farhan juga membantu untuk mengupload kalau memang ada kesulitan dan seterusnya. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian semuanya clear, cukup. Ada yang masih mengganjal gitu ya. Kalau mau didiskusikan lagi silakan, tidak apa-apa. Materi. Materi sudah diupload. Ya, tes Pak Ali. Oke, silakan Izin. Pak. Silakan. Ini Pak, saya Fajar dari perencanaan. Iya. Pak, boleh tugas intinya tim audit yang ada di SPT itu, tugas inti tim audit internal itu nanti gambarannya itu ngapain aja Pak? Saya masih punya gambaran nanti. Kabar. Itu kan untuk latihan gitu Pak, untuk latihan sebelum nanti diaudit sama eksternal gitu nggih. Iya, betul Pak. Betul. Nah, itu apakah mengaudit 7 divisi itu atau hanya produksi dan PPJ aja atau bagaimana, boleh digambarkan Pak? Terima kasih. Oke, baik Pak Fajar. Ya, jadi untuk gambaran tentang tim audit nanti, ya kan, memang ruang lingkup fokus di kita adalah produksi dan PPJ, ya. Tapi sesuai dengan persyaratan ISO, apalagi apa namanya menyangkut mandatori dokumen yang harus ada, maka tujuh, tujuh divisi tadi maka dilibatkan. Nah, untuk kegiatan auditnya tadi bagaimana? Ya sudah, setelah sesuai dengan persyaratan di ISO, yaitu pertama bentuk tim audit. Tim auditnya sudah dibentuk, apa yang dilakukan? Membuat jadwal. Ya, jadwal audit itu sesuai dengan 7 bidang itu, berarti 7 bidang itu yang akan diaudit. Nah, setelah itu dari 9 orang tadi, yang bukan dari unit divisinya tadi, boleh langsung mengaudit ya, langsung ditunjuk misalnya Pak Fajar dari perencanaan, berarti nggak boleh ngaudit di bagian perencanaan, tapi ngauditnya nanti boleh ke PPJ. Nah, ditunjuk yang lainnya pun begitu. Nah, setelah itu mengauditnya apa? Sesuai dengan persyaratan ISO mulai dari klausul 4 sampai dengan klausul 10, Pak. Tanyakan itu semua ya, yang tentunya yang relevan ya. Oh, klausul 4 semuanya membuat, ditanyakan bagaimana implementasinya. Kalau nanti eh, kelompok 7, bagian 7 itu tugasnya di SDM, berarti ke bagian tersebut bukan bagian SDM, berarti nggak perlu ditanyakan, gitu Pak. Jadi nanti saling menanyakan sesuai dengan persyaratan ISO. Kalau sudah, nanti dibuatkan laporannya. Nah, pada saat melakukan apa namanya pertanyaan tadi, nanti dilihat apakah implementasinya itu bagaimana. Apakah Mas full implemented mulai dari PDCA-nya, plan do check action, atau hanya sebagian P aja, atau PD aja, plan do gitu misalnya. Pak, ini sudah ada ini tender, misalnya ditunjukkan. Tender kemarin baru tender IPA nih, 2024 baru ada. Tapi kita masih proses. Tapi kita punya plan sama do-nya, ada kegiatannya. Ya udah, ceknya, evaluasinya belum Pak, karena prosesnya masih jalan ya. Ya apa-apa, berarti artinya kita akan melihat itu. Dan seterusnya, nanti kita lihat dicatat apakah prosesnya PDCA-nya jalan full atau PD. Nah, kita lihat nanti implementasinya itu
sesuai atau tidak sesuai. Kalau sesuai dengan standar ISO, standar SOP yang sudah ditetapkan, berarti itu clear. Tapi kalau implementasinya, penerapannya beda dengan SOP yang kita bangun, berarti ada temuan. Atau tidak menjalankan sesuai dengan persyaratan ISO. Misalnya tidak melakukan belum atau tidak melakukan survei kepuasan. Itu kan di dalam ISO wajib. Nah, itu jadi temuan. Nah, itu Pak. Baru nanti kita buatkan laporannya, laporannya kita siapkan sebagai laporan internal audit untuk sistem manajemen. Nah, nanti pada saat auditor eksternal datang, pertanyaannya kurang lebih ya sama dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, kalau sudah itu, insya Allah sih sudah bisa rekomendasi untuk lulus. Gitu Pak Fajar. Ada Baik yang Pak, belum jelas? terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Cukup jelas. Iya, dan kita bantu nanti menyusunnya kan. Mungkin kalau selama ini SPI sudah expert ya dalam melakukan audit, tapi kan audit SPI mungkin lebih fokus kepada apa namanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin ada laporan, terus ada apa namanya fraud atau apa gitu baru mereka, terus kemudian ada mungkin yang apa namanya kegiatan inspeksi yang dilakukan di luar apa, jadwal yang ditetapkan misalnya. Nah, kalau sistem manajemen tidak, kita memang harus kita jadwalkan karena sistem si apa namanya tujuannya adalah bukan untuk mencari kesalahan atau untuk mencari apa namanya ketidak apa ya mungkin ya mencari inilah hal yang mungkin dituduhkan, tapi kalau sistem manajemen lebih kepada bagaimana kita membangun improvement. Jadi SOP yang sudah ada nanti sambil dilakukan ya audit ini nanti kita bisa buka apa namanya kegiatannya itu tidak terbatas hanya mengaudit yang kuning-kuning itu nanti untuk implementasi tahun depan. Nah, seluruh SOP yang ada itu bisa di challenge untuk diaudit, ditanyakan semuanya. Jadi akhirnya SOP yang tersedia atau yang terbangun adalah SOP-SOP yang benar-benar diterapkan. Jadi dokumen-dokumennya itu yang relevan di perusahaan kita gitu. Jadi nggak ada yang oh semua SOP dimasukkan padahal itu tidak efektif dan tidak dijalankan. Lebih baik kita masukkan yang sesuai aja efektif gitu. Nanti secara bertahap seperti itu Pak. Nah nanti baru diluaskan divisinya tidak hanya 7 tapi meliputi semua divisi bahkan semua unit-unitnya. Nah itu lebih bagus lagi. Berarti kan dibutuhkan tim auditor lagi yang lebih banyak. Jadi bisa dikembangkan. Gitu kira-kira ya. Oke. Ada lagi Pak, Ibu? Apalagi ya yang SDM ya udah SDM nggak ada masalah ya. Nanti sertifikatnya kan kami siapkan sertifikat awareness kan nanti kantor akan menyiapkan itu belum ya. Kemudian eh, apa namanya nanti kalau sudah tertulis juga ini tim auditornya ya nanti kami akan siapkan juga sebelum berangkat kegiatan pelaksana audit ya sertifikat sudah ada juga. Jadi pada saat selesai audit sertifikat sudah diserahkan. Jadi menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian sudah terpilih menjadi auditor gitu ya. Jadi sudah siap baru langsung kita lakukan kegiatan pelaksanaan audit ya. Oke, kalau memang tidak ada, tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ini pertemuan pertama untuk offline, walaupun sebelumnya sudah didahului dengan diskusi lewat grup WA dan alhamdulillah berjalan dengan baik cepat gitu ya. Nah, ini hanya memastikan saja gitu ya. Kalau lewat uh, grup kan mungkin tidak ada proses untuk tanya jawab gitu ya. Jadi mungkin terbatas dengan adanya online ini. Mudah-mudahan bisa membuka lagi peman baru buat Bapak ya atau Ibu semua. Oke, eh, kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, tidak apa-apa. Nanti kita buka lagi ya, kita jadwalkan lagi mungkin minggu depan atau setelah Bapak coba disiapkan juga beberapa implementasinya tadi. Eh, Kemudian nanti sesuai jadwal ya mudah-mudahan paling nggak tanggal 1 atau tanggal 2 ya. Sebelum Bapak Ibu sekalian libur, mungkin kita siapkan di hari tanggal 2 lah untuk diskusinya.
lebih enak ya. Jadi nanti apa-apa lagi yang belum selesai, cek lagi konteks organisasi, cek kembali isu internal dan eksternal, cek kembali pihak-pihak terkait, cek kembali identifikasi risikonya, kemudian cek kembali yang implementasi ini. Ya, oke, itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih sudah hadir menghadiri undangan kami. Terima kasih supportnya, kerjasama ya. ISO tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Yang tujuannya adalah untuk memastikan sistem kita ini berjalan dengan baik. Ya, terima kasih. Kalau gitu saya tutup ya Pak ya, Ibu. Terima Izin, kasih Pak Ali. boleh ya? Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat berpuasa. Mudah-mudahan bisa sampai dengan nanti berbuka. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik, Bu. Makasih. Izin saya tutup semuanya ya.